Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa alaih wa harama sipah wa nadaba alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan saya yaitu Deden Mubarak yang selalu ada di channel Barakatul Karamah Sukabumi. Tidak lain dalam kesempatan sambil ngopi-ngopi ini saya akan mengkaji tentang keilmuan atau yang selalu banyak bertanya atau yang ada tamu yang selalu bertanya kepada saya. Bertamu kepada saya untuk menanyakan tentang masalah pernikahan. Tiada lain kenapa apa gejala-gejalanya kesusahan untuk pernikahan. Banyak wanita atau pria pun yang selalu bertanya kenapa saya susah amat menjadi jodoh. Sedangkan jodoh udah ditulis dari Allah Subhanahu wa taala. Jodoh pati bahagia celaka sudah dititik tulis dari lahir mahfudnya. Sekarang kalau kita yang selalu orang bertanya tentang masalah pernikahan, susah untuk melaksanakan pernikahan, tiada lain berarti ada gangguan-gangguan. Dan kenapa? Kalau secara akadnya itu tiada lain belum Allah menjodohkannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla tadiru fawahidah alayah manana wallahu alam wa rasul bimradih. Nah, ini memang di dalam Al-Quran sudah menyuruh Allah menikah kepada wanita yang telah kita cintai, yang kita cocok sesuai atau sekufu atau sesuai dengan keinginan kita. Agama sama mengikuti dengan bagaimana agamanya, agama Islam kita ikuti, memang seharusnya seperti itu. Ya, kita kadang-kadang bersini yang selalu susah untuk mendapatkan jodoh itu apa? Banyak gejala-gejala dina masalah pernikahan anu menghalangi atau untuk mendatangkan jodoh sangat menghalangi. Sedangkan kata hadis an-nikah sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Rasul sunat kami, sedangkan ketika orang manusia tidak mengikuti melakukan falaysa minni, bukan umat kami. Nah, di sini tentang masalah yang selalu menjaga, banyak faktor yang menghalangi untuk mendatangkan jodoh. Mungkin umur kita sudah lanjut usia, ada yang di atas 25 kalau wanita nih, kalau cowok belum. Ada yang di atas 25, ada juga di atas 30, ada juga ada 35 atau 40 ke sana. Banyak faktor yang sangat menghalangi atau menjadi hijab kena jodoh kita. Dari apa? Dari sisi apa? Kalau dari sisi secara keilmuan atau yang dari kita mencari keilmuan adalah syariat. Nah, banyak yang mencari ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
dari golongan-golongan pengikut-pengikut iblis yang selalu berperan di dalam bidang melakukan kesusahan atau kelakuan. Bisa dikatakan jika manusia sudah percaya kepada isi tubuhnya, di antaranya orang yang selalu cenderung untuk mengandalkan daripada susuk. Mengandalkan percaya, orang percaya. Di sini kepercayaan manusia ini menyekutukan Allah di dalam hatinya. Bila mana manusia melakukan disusuk, terus dipercayailah di situ ada pengisi atau penunggu susuk. Sedangkan itu untuk cara penarik, ternyata untuk penarik bisa pelarisan, untuk jualan bisa pelarisan, untuk menjadi kedekatan, mencari duit, sampai ke orang lain bisa memberi, tapi untuk cara mengawin jauh. Ketika usia sudah lanjut, maka ketika wanita itu kalau usia sudah lanjut, sudah berpikir ke sana, masa sih aku terus begini, masa sih aku terus dan menjadi misalkan jadi gadis tua, yang itu yang bisa mengganggu di dalam tubuh kita itu akan bereaksi. Karena kita kalau kita diniatannya ibadah tiada lain, maka akan bereaksi dalam tubuh kita, akan menghalangi seolah-olah karena isi daripada susuk yang tadi atau isi daripada susuk yang selalu ditanam oleh dukun, cemburu. Sedangkan pernikahan itu dihukuman melakukan ibadah. Ketika melakukan ibadah, berhubung ibadah, jadi ketika kita melakukan seperti apapun merasa kepanasan, tak nyaman. Makanya dalam rumah tangga kalau sudah mulai tak nyaman, di rumah itu gersang, merasa amarah dan tinggi, itu adalah dari pengaruh-pengaruh nafsu-nafsu yang selalu dulunya seperti ini. Dulunya mungkin disebut dengan kepercayaan dia kepada susuk juga. Di situ seandainya kita melakukan nikah jadi cemburu, dia itu tidak nyaman. Seandainya kalau misalkan dia melakukan hubungan suami istri atau jadilah menikah, di situ akan bergoncang terus. Itu bereaksi. Itu akan menjadi penghalang ketika kita mencari jodoh sebelum mempunyai jodoh. Itu akan menjadi malapetaka atau menjadi penghalang dalam jodohnya. Bahkan bisa sampai di situ ketika kita melakukan penghalang, banyak yang selalu pesugihan atau melakukan seperti itu, maka tetap kita berbuat baik, melakukan pernikahan, terus melakukan memaksakan. Di situ seandainya, maka banyak orang yang selalu sebelum 4 bulan bisa keguguran. Itu rasa cemburu, tak mau untuk mempunyai anak dari sebagai suami yang halal. Ternyata yang selalu mengganggu di dalam tubuh kita itulah adalah penunggu-penunggu daripada isi daripada yang tadi diisikan oleh dukun atau nabi, selalu dipercayai kepada susuk-susuk itu. Kalau sudah dipercaya, di situ akan bereaksi di situ. Itu akan menjadi malapetaka atau penghalang dalam rumah tangga. Bisa juga penghalang dalam untuk kejodohan terhadap jadi orang lain, untuk mendapatkan jodoh orang yang misalnya dulunya kita menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain atau laki orang lain, itu bisa orang yang itu istilahnya bisa diguna-gunain atau yang bisa dikatakan ilmu pelet. Bisa dikatakan ilmu pelet, terus melakukan pelet karena dipelet supaya istilahnya kalau bahasa santri itu diikat kepada benda atau pohon-pohon apapun, diikat ke situ lah, bisa kemungkinan seperti itu. Karena setiap ada jodoh yang kelihatan adalah wajah mantan, setiap ada jodoh yang benar-benar kelihatan yang selalu bereaksi di dalam tubuh tiada lain hanya mantan atau pacar. Disitulah yang selalu bekerja.
Makanya kalau kita melakukan seperti itu, sing hati-hati kalau wanita atau cewek pun. Wanita atau cowok pun. Nah, ada juga yang selalu menghalang menjadi hijab dalam rumah tangga itu adalah keegoan. Untuk mendapatkan misalkan dia sedangkan umur berjalan terus dari mulai mengejar dari karir, mungkin karir wanita, mungkin karir daripada pria. Dari wanita itu mencari karir sampai ke hasil karir di situ. Mungkin sampai ke usia karirnya sudah sukses, seandainya orang itu kan segan untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau segan untuk mendapatkan karena dianya orang kaya, nah disitulah orang kaya, orang yang ingin mendekati untuk menikah pun sangat jauh. Kenapa sangat jauh? Karena dilihatnya dunia nah menjadi hijab. Nah makanya dunia nah udah menjadi hijab. Jadi setiap ada orang yang mendekati itu, orang selalu berpikir 1000 kali berpikir bahwa saya mah orang miskin, karena dia mah orangnya kayak takut. Nah itu jadi takut dengan dunia. Seandainya orang itu belum melakukan seperti itu, tapi ada keegoan dalam diri itu, keegoan bisa kemungkinan ada dari dirinya, bisa kemungkinan muncul keegoan daripada orang tuanya. Kalau keegoan daripada dirinya, kadang kita bertanya, misalkan kalau kamu dalam punya suami istri yang bagaimana, itu bisa ditanya seperti itu. Saya kalau misalkan punya suami pengennya bebas, pengennya enak, pengennya selalu mengikuti dengan saran-saran saya, walaupun seperti apapun wanita nih. Kalau wanita mengikuti dan dengan saya enak, tenang, bebas, pokoknya mah jangan terlalu dikekang. Nah itu kalau misalkan diceritain terhadap calon suami seperti itu menjadi hijab. Itu menjadi hijab. Setiap orang yang mendekati pengennya seperti ini, orang mundur. Makanya itu dipunduri oleh yang di dalam diri kita adalah keegoan, hijabnya itu. Makanya wahai para sahabat, pria maupun wanita, jangan keegoan kita. Kalau Allah sudah memberikan jodoh, urusan masalah dalam rumah tangga tetap harus diikuti haknya masing-masing, tugas nak masing-masing, kewajiban anu jadi suami atau terhadap kewajiban pada istri atau istri pun sama seperti itu, ada haknya masing-masing kalau di dalam rumah tangga. Kalau mengikuti dengan keegoannya masing-masing, maka itu akan menjauhkan daripada jodoh kita, akan lebih menjadi atau perawan tua. Itu mungkin seperti itu. Sebenarnya Allah bukan tidak menjodohkan, cuman ego yang di situ karena manusianya terlalu lama dengan keegoan itu akan menghalangi dengan kehijaban itu. Kalau bahasa kata syariat, karena Allah belum memberikan jodoh. Sebenarnya Allah ingin memberikan jodoh, setiap ada pasangan pasti dipasangin. Cuman yang menghalangi pasangan itu adalah ego, keduniaannya, keinginan dan kesenangan hawa nafsu supaya pengen bebas, tenang, bebas. Nah itulah salah satunya yang selalu menghalangi untuk mendapatkan jodoh. Coba kalau kita buang, untuk sementara itu buanglah. Buang daripada keegoan seperti itu. Seandainya kita orang sederhana, biasa aja. Jangan sampai kita misalkan dari jual besi ini, lihat dari segi pasaran. Kalau kita pasaran ayeuna harga pasar beda loh jeung harga dengan supermarket. Kalau supermarket beda loh jeung minimarket. Semuanya beda. Kalau kita dengan kelas pasaran, ya harga pasaran. Jangan terlalu menaikkan ego, seharga pasaran. Keinginan pun sesuai dengan harga pasaran. Nah itu kalau lihat dari segi itu. Ini mah harganya misalkan
pasaran tapi pengen misalkan seperti supermarket. Harga pasar supermarket itu susah, nggak bakalan laku. Contoh seperti itu aja. Kita beli aja di pasar, kok ini mahal amat. Padahal kalau di market beda. Kalau di market beda. Kalau di pasar tempatnya becek, tempatnya sangat menjijikkan. Ya disitulah apalagi disebutkan pasar tradisional. Ya kalau kita jadi orang pasaran biasa aja. Kalau orangnya sudah supermarket, boleh seperti apapun. Kita misal karena kita ini kalau lihat dari segi wajah nih, wajahnya cantik, wah ini pantasnya di supermarket. Itu yang belinya juga orang yang selalu datang ke supermarket. Kalau orang yang biasa ke pasar tetap aja ke pasar. Nah, kalau orang yang punya duit ke supermarket, orang yang punya duit, makanya kalau kita merasakan sekalipun punya duit datang ke supermarket tak merasa mahal. Karena ini barangnya mulus, ini barangnya sehat. Nah, kalau wanita pun pria itu datang ke sana karena ini barangnya bagus, pasti ada di situ yang mau beli. Ini mah barang pasaran mengikuti harga market mahal, terlalu mahal. Hese jodohna. Jadi harga teri mah tetap harga teri urang sarua jeung dijamalkeun. Ina urang harga pasar tetap pasar. Nah, kalau kita mengikuti dengan saran-saran ini insya Allah di sini. Ikuti ego kita, jangan sampai terlalu pengen itu pengen susah, itu lama-kelamaan susah. Sedangkan dalam rumah tangga itu harus mempunyai anak, harus mempunyai cucu. Sedangkan umur sudah usia, umur kita sudah sampai ke 30 atau 35, sedangkan kita baru mulai punya anak, bisa punya jodoh, usia memaksakan diri, siapapun yang penting laki aja berpikir. Nah gitu kita dapat apa? Dapat melaksanakan jodoh kita, karena itu memaksakan diri seperti apapun, ibaratnya jual dedet. Nah kalau jual dedet itu kan apapun pastinya dibeli loh. Nah kita ketika umur sudah 40 baru mempunyai anak, disitulah anak baru mulai gede, usia kita sudah tua. Nah disitu akan terlantar juga anak nih. Akibat ego itu seperti itu kemunculan. Makanya siapapun yang telah melihat video ini, terus kita diambil hikmah, turunkanlah ego kita, voltase kita jangan terlalu. Ambillah kita semacam orang pasaran, tetap orang pasaran, jangan sampai tidak melebihi daripada itu. Meningkat sedikit boleh. Kalau itu istilahnya semacam jualan, kalau laki yang beli lain. Nah ada juga yang bisa dikatakan ego itu muncul daripada sebagai orang tuanya. Orang tuanya bagaimana? Nah kadang-kadang ini setiap ada calon untuk misalkan calon mantu, terus tanya kerjanya apa, penghasilannya apa. Nah di situ itu sebagai orang tuanya makanya berbicara seperti itu. Kamu kerjanya apa? Saya mah kerja serabutan. Kamu jangan kesini karena kamu itu tak punya kerja, kerjanya serabutan. Anak saya mau dikasih apa? Mundur laki. Itu yang menghalang siapa? Ego berbentuk masuk kepada orang tua. Nah ini kerjanya apa? Ini misalkan penghasilannya berapa? Terus kita, oh penghasilan minim, jauh dia bukan level. Itu ego. Kebanyakan rata-rata di orang tua atau kebanyakan di orang tua dina masalah ego, dina masalah urusan aina masa depan mah kelihatannya orang tua, padahal dia itu merasa mungkin dulunya juga saya seperti ini. Kalau dari pribadi mah itu adalah yang selalu dibuang, itu satu dijauhkan dari hal-hal yang syirik atau yang selalu menghalangi dari golongan-golongan yang gaib itu halangnya, atau yang keinginan dalam rumah tangga pengen bebas itu diturunin, kita dapatkan jodoh. Yang penting mah kita cocok, niat kita ibadah insya Allah. Nah itu bisa menghalang dalam rumah tangga, menghalang, bukan main-main. Emang seperti itu akan menghalang, susah mendapatkan jodoh. Kasihan kan anak kita, rasa malu kalau sudah dewasa. Dia akan berpikir begini, bukan bagaimana misalkan
Ntar anak saya kalau gak dikasih makan bagaimana, misalkan hasil penghasilan. Jangan berpikir seperti itu. Kalau Anda, ibu atau bapak sebagai orang Islam, percayakan kepada Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Rezeki itu bukan dipikirkan oleh secara manusia, tapi dijalankan dengan waktu. Karena berpikir orang tua yang kaya bukan anak. Kalau tidak penghasilan oleh diri sendiri, tetap orang tua itu punya anak yang lainnya akan mendatangkan kemunculan syiriknya. Makanya kata orang berpikir itu supaya jodohnya supaya senang kesana kemari. Makanya orang kalau ibu-ibunya tak terlalu banyak dinya ego-egonya, turunkan egomu. Kamu itu orang biasa, jangan sampai napika menghalangi kena jodoh anak. Kalau sudah cocok, ini keluarganya bagus, agamanya bagus, silahkan. Kalau kamu orang tua hanya sambung dua, kawinkan. Karena yang memberikan rezeki tiada lain hanya Allah, yang kerja tiada lain sebagai anak. Kita berpikir seandainya belum mapan, kalau kita ada kasih, kalau belum ada kita kasihkan solusi atau saran. Nah itu diantaranya yang kita harus melakukan, seperti supaya keegoan untuk kemunculan dalam rumah tangga, atau misalkan untuk mendatangkan rumah tangga, turunkan egomu. Insya Allah besok terus cepat itu kalau seperti itu. Kadang-kadang kesananya bisa kemungkinan ngejual harga diri aja. Bahaya kalau begitu. Ujung-ujungnya jadi mencari pernikahan itu supaya menurunkan status. Kawinlah sebentar, mungkin sebulan 2 bulan, asal status janda. Pernah kawin saya sebentar, karena disitu tidak sesuai dengan keinginan, lama kelamaan itu akan menjadi malapetaka. Dari usia 30, 35, 40 itu kan berlanjut dengan robahnya wajah. Berhentilah wahai keegoan, turunkan egomu. Sekarang kita mencari jodoh kepada Allah, mohon kepada Allah, banyaklah berdoa. Selalu berantar kalau Allah sudah mendatangkan jodoh yang terbaik. Mintalah jodoh yang terbaik, supaya terbaik itu secara manusiawi, secara dohir dan batir. Berdoanya begini, ya Allah, jika engkau ingin memberikan jodoh anakku, ya Allah, jika engkau ingin memberikan jodohku lewat doa ini, kabulkan doaku ini untuk dalam rumah tangga. Mohon ke Allah selalu bersenang. Insya Allah di situ hijab-hijabnya akan terbongkar. Nah, insya Allah niatan kita melaksanakan ibadah akan terbukti di sini. Nah, ini jadi kebanyakan di sini usia sedangkan lanjut. Sedangkan kalau usia sudah lanjut begini, kita akan masa tua bagaimana, seperti apa, kita seperti apa. Lama kelamaan memang dalam rumah tangga itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Jodoh pun tak semudah seperti membalikan telapak tangan. Tapi jodoh itu tetap harus kita dicari. Seandainya kalau sudah ada, kita turunkan ego kita, insya Allah akan muncul. Nah, berhentilah. Segitu saya doain siapapun yang belum mempunyai jodoh atau belum dijodohkan oleh Allah, seperti apapun, saya tetap doa semoga diberikan jodoh, mendapatkan istri yang soleha, atau sebagai suami yang solihin. Nah ini diantaranya kalau suami susah mendapatkan jodoh. Kenapa? Kalau laki susah amat, karena kalau saya amat tidak berpikir, kadang-kadang gini, kalau laki ini saya amat tidak berpikir untuk mendapatkan jodoh seperti itu, seperti ini. Nah di sini kalau sebagai laki mempersiapkan diri untuk supaya mendapatkan jodohnya, kita palek dulu dengan wajah kita bereaksi dulu sebelum melakukan pernikahan, supaya kita jangan sampai kikuk untuk mendatangkan rezeki ketika keadaan sudah rumah tangga. Siapkanlah diri seperti apapun supaya dalam rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau sudah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah,
disitulah ketemu dengan kenyamanan dalam rumah tangga. Insya Allah sekian dulu untuk secara pembahasan di siang ini sambil ngopi-ngopi. Untuk pembahasan yaitu pembahasan yang selalu menghalangi daripada jodoh. Nah ini yang daripada jodoh ini semoga bermanfaat. Siapa yang menontonnya atau suka supaya jangan sampai ketinggalan, silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya supaya jangan selalu ketinggalan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.